Halo guys, balik lagi di channel Merdi dan Anil. Aku mau sedikit cerita ke kalian dan aku juga mau kasih seputar tips LDR juga. Aku juga mau bacain DM-DM dari teman-teman Instagram semua. Sebelumnya udah kirim DM ya ke aku tentang cerita kalian selama hubungan dengan orang Turki atau hubungan dengan orang luar negeri. Aku mau ceritain di sini. Aku nggak akan sebut namanya dan aku pun mau jawabin pertanyaan-pertanyaan singkat dari kalian yang di Instagram juga gitu ya. Karena kan sebelumnya aku udah bikin video ini juga, cuman dikarenakan laptop akunya kemarin sempat rusak harddisknya dan semua file itu hilang dan ya udahlah, untung aja di HP aku masih kayak nyimpan screenshotan pertanyaan-pertanyaan kalian di Instagram. So, sekarang kita mulai aja ya. Tapi aku mau sebutin pertanyaan yang paling emang bukan pertanyaan dasar ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian juga ingin mengetahui seperti apa kayak gitu. Pertanyaan pertama, tips supaya disayang keluarga calon suami orang Turki. Gimana cara PDKT-nya? Karena kan kita nggak tahu bahasanya dan susah untuk komunikasi. Kalau dari aku sih ya, secara pengalaman pribadi, jadi yang pertama-tama emang keluarga suami itu kan ada sepupunya nih. Nah, jadi para sepupu suami itu, mereka itu pada bisa bahasa Inggris. Aku tuh ngobrolnya sama mereka gitu kan, sebelum sama orang tuanya. Kebetulan orang tuanya juga, mereka sih nggak bisa bahasa Inggris, tapi bapaknya sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris. Untuk ngobrol sama keluarga suami ini, aku tuh pakai Google Translate. Jadi aku pakai Google Translate kalau misalkan mereka pada nanya sesuatu atau mau ngomong sesuatu, jadi aku nyalain Google Translate. Di situ kan ada kayak suara kitanya ya. Jadi kalau suara kita ditempelin ke si Google Translate-nya, ke HP-nya, pasti itu langsung muncul jawabannya kayak gitu. Dan supaya disayang oleh calon keluarga suami atau supaya disayang sama pihak keluarga suami, kalau dari aku sih ya, aku kayak kita itu ya harus selalu senyum, tapi jangan kebanyakan tersenyum kayak orang gila juga. Terus kita pembawaannya harus santai, hormat juga, gak boleh pecicilan juga. Kita harus rajin juga, kita harus bersih juga, rajin sholat juga. Apa di Turki harus rajin bersih-bersih karena orang Turki itu rata-rata orang tuanya itu emang bersih gitu loh orangnya. Jadi apa ya, emang di rumahnya aja sih, bukan orang tuanya aja, tapi emang di rumahnya aja itu tuh emang harus selalu bersih gitu loh dari diri kitanya, supaya terlihat aura positifnya dari pihak keluarga laki-laki. Jadi kitanya sendiri yang harus punya inisiatif untuk rajin, kita harus benar-benar sopan santun, kita harus punya attitude juga depan mereka, karena kan etika ketemu dengan calon mertua atau mertua itu kan beda dengan ketika kita bertemu dengan teman sebaya kita. Jadi kita itu harus bisa menempatkan diri di depan orang yang lebih tua supaya mereka itu bisa apa ya, ibarat kata bisa respect sama kita dan bisa lebih sayang sama kita. Soalnya ya, kalau orang tua yang di Turki ada beberapa juga yang emang gak percaya sama orang luar, apalagi kayak zaman sekarang itu emang orang Indonesia itu emang di sini tuh di Turki tuh tercemar. Dia itu emang apa ya, kok ngejar banget ini sih, kayaknya obsesi banget sih sama orang Turki gitu loh. Jadi kan pasti pendapat orang tua di sini kan pasti buruk. Seperti itu ya secara singkatnya, mungkin kalian juga bisa ngerti lah apa yang aku ucapin. Jadi kalau misalkan mau ketemu calon mertua ya, kalian emang harus bisa menempatkan diri sebaik mungkin. Salah nggak
kalau kita bikin akun palsu dan DM doi buat ngetes kesetiaan. Ya ampun, kalau mau ngetes kesetiaan bukan dengan hal yang seperti itu. Karena kalau misalkan kita mau ngetes dia dari via DM, mungkin bisa saja itu laki-laki karena emang merasa risih, jadi dia nanya, ada apaan sih, ini siapa, gitu loh. Tapi ada juga yang emang ngerasa risih, terus mereka nggak nanya. Jadi kan setiap kepribadian laki-laki itu beda, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngetes laki-laki dengan bikin akun palsu, itu tuh benar-benar salah banget, kayak gitu. Nikah sama jandarma itu polisi, susah kalau mau nikah di Indo. Mereka susah dapat izin, kecuali kita yang nikahnya di Turki. Menurut kakak, bisa kok, bisa juga nikah di Indonesia, semuanya bisa. Selama persyaratannya itu komplit, bisa untuk nikah di Indonesia. Maaf aku salah ya, jadi sekarang aku lagi bacain pertanyaan teman-teman, tapi bukan curhat ya, cuman pertanyaan aja. Nanti aku jawab, terus nanti selanjutnya aku mau jawabin curhat-curhat teman-teman yang di DM. Kalau LDR sama-sama sibuk, harus komunikasi setiap hari nggak sih kak? Kalau sama-sama sibuk ya, kalau aku dulu emang kerja, Anil juga kerja, terus jamnya juga kan beda, waktu di Turki sama di Indonesia beda banget. Otomatis kita sama-sama sibuk. Meskipun komunikasi jarang, kalau misalkan kita percaya sih ya fine-fine aja. Cuman satu yang aku mau kasih tahu kalian, jangan sampai dibawa perasaan. Jadi kalau kalian punya hubungan sama orang luar negeri, orang Turki atau orang manapun itu, pokoknya orang luar negeri, jangan terlalu baper dan jangan terlalu percaya diri bahwa dia bakalan nikah sama kamu. Jangan dulu kayak gitu. Jadi mending kamu jalanin aja dulu, tapi tetap di jalan yang lurus. Tips biar tahu yang cuman main-main sama tanda doi yang serius. Kalau yang cuman main-main, biasanya dia nggak mau diajak nikah. Dia cuman pengen enaknya doang. Dia pasti nggak akan terlalu ngulik tentang bibit bebet bobotnya kamu. Kalau dia serius, dia itu pasti bakalan nanya dari A sampai Z tentang kamu. Dia pengen tahu tentang kamu. Dia pengen tahu kehidupan kamu itu seperti apa sih dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai tidur, sampai bangun lagi. Tapi kalau dia nggak serius, dia pasti nggak akan terlalu bertanya banyak tentang kamu. Kak, mengapa setiap aku kenal sama orang Turki pikirannya selalu jorok, misalnya tentang bla bla bla. Ini tuh ya bukan dengan orang Turki aja gitu loh, tapi ini dengan orang lain juga, orang luar negeri selain Turki, bahkan orang Indonesia juga pasti ada yang kayak gitu. Sebetulnya ini tergantung orangnya, tergantung manusianya ini tuh. Jadi kan kadang ada manusia yang barbaran, ada yang enggak juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu dapetin yang kayak gitu, mending udahlah tinggalin aja, karena kenapa? Udah nggak bener kalau kayak gitu. Pernah ngerasa nggak percaya nggak sih sama doi, misalnya message di read tapi no reply? Kalau misalkan lagi LDR itu, jangan terlalu berharap banyak gitu loh. Kalau misalkan dia emang cinta sama kamu, kamu cinta sama dia, ayo kapan kita bakalan serius, kita ngelanjutin ke jenjang yang lebih. Gak usah pakai basa-basi, dan pasti yang namanya LDR itu emang pikiran negatif kita pasti bakalan lebih tinggi, dan rasa penasaran kita bakalan lebih tinggi. Kenapa? Karena LDR kita nggak tahu dia di sana seperti apa. Sama satu lagi kak, kalau pria itu serius sama kita tapi kita disuruh nunggu 2 tahun gitu, karena dia harus menyelesaikan kuliahnya dulu baru menikah denganku. Itu gimana menurut kakak? Itu balik lagi ya ke kamu, ke target kamu menikah umur berapa. Kalau aku sih ya, sama yang namanya janji laki-laki itu pas lagi pacaran, aku nggak percaya. Kita nggak tahu ya nanti 2 tahun lagi dia bakalan tetap sama kamu atau enggak. Aku sih bilang pahit-pahitnya aja. Teh, gimana bisa yakin sama Kang Anil dan tips sabar selama 3 tahun nunggu? Oke, jadi aku share aja pengalaman aku bisa sabar nungguin 3 tahun sampai nikah kayak ini. Pada saat pertama aku kenal sama Anil, ya udahlah biasa aja kayak gitu. Kita emang nggak ada niatan untuk serius sama sekali. Kesini aku kan emang sering masak dan aku sering nge-share foto ke Anil. Nah dari situ dia tuh langsung kayak tertarik katanya sama aku kayak gitu, dan aku pun kesini langsung tertarik sama dia juga karena emang dia perhatian banget sama aku. Ya udahlah kita, oh my god. Terus dia juga ngirimin foto dia lagi jalan-jalan kesini. Terus akhirnya kita jadi kayak komunikasi terus. Akhirnya kita
saling nanya kayak sebetulnya kamu nyari yang serius nggak sih. Dia bilang sama aku katanya pengen nikah tapi sebelum umur 30. Ya lah kita jalanin aja dulu. Ya udah jalanin aja dulu. Tapi pas di pertengahan tahun itu sekitar tahun 2018 gitu kita lost kontaknya udah beberapa kali. Misal kayak awal-awal 2018 itu kita lost contact 2 bulan, terus di pertengahan ke akhir 3 bulan kayak gitu. Terus pas akhir tahun 2018 terus tiba-tiba dia kayak ngehubungin aku. Dia itu nanya, "Kamu kok nggak ada kabar?" Lah, terus aku mikir, "Ya nggak ada kabar siapa? Bukannya kamu yang nggak ada kabar. Aku mau pergi ke military service akhir tahun 2018." Terus aku bilang, "Oh ya udah, selamat ya," kata aku tuh gitu. Akhirnya pas udah selesai military service terus 2019 terus aku bilang, "Wah, kita udah nggak ketemu-ketemu ya," kata aku gitu kan. Udah 3 tahun nih, kata aku gitu kan. "Iya nih." Terus kamu udah military service juga? "Iya," kata dia tuh gitu. "Oh ya udah, kamu kesini ya, kita jalan-jalan." Terus aku bilang, "Oh, emang mau ketemu keluarga kamu ya?" "Iya," katanya gitu, "kalau kamu siap." Ya udah, akhirnya tanpa mikir bakalan nikah, jadi aku datang aja ke sini, terus ketemu keluarganya, terus keluarganya pun nanya kapan nikah, secepatnya aja supaya nggak bolak-balik kebanyakan tiket gitu kan. Jadi ya udahlah kita putuskan aja bulan Agustus tahun 2019. Terus aku nelpon sama orang tua di rumah, mereka pun setuju dan mereka ngambil tanggal berapa baiknya. Ya udah, akhirnya setuju lah di situ. Akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Oke, lanjut. Pacar aku orang Turki dan dia cool abis. Kak, ada tips ngadepin cowok cuek dingin gimana kak? Sama cuek sama dingin kayak gitu, sebetulnya kalau dia emang cinta ya, maaf, dia pasti bisa luluh lah, dia nggak akan berperilaku seperti itu. Contohnya Anil, dia kan cool banget, jadi pas awal ketemu kita tuh ya kayaknya mau kontekan aja susah. Karena kenapa lah, ini orang ini banget, kayak pendiam banget, itu cool banget gitu. Jadi dia itu cuman ngonteknya itu Anil tuh pas emang dia ada hal-hal yang mau ditanyain aja, atau emang udah lama nggak kontekan terus dia nanyain kabar kayak gitu. Jadi kalau yang namanya cowok cool itu ya emang bener-bener sulit ditebak kayak gitu. Aku ketemu banyak banget kan orang Turki, tapi 75%-nya mengarahnya ke kalau kayak gitu ibarat kata udah rusak lah gitu pikirannya gitu. Jadi itu balik lagi ke diri kalian masing-masing kayak gitu. Aku tuh ya punya banyak temen bule, tapi aku bingung gimana cara supaya dia bisa cinta sama aku. Sebetulnya ya, orang bule itu biasanya rata-rata mereka itu suka cewek yang pinter, humoris, dan apa adanya, gak dineko-nekoin. Oke, ini ada cerita yang sangat menarik banget gitu loh untuk diceritain. Jadi maaf, chat pakai fake account. Aku follow teteh pakai real account juga, tapi malu buat cerita ini. Aku pacaran sama cowok Turki udah 9 bulan. Ketemu di Bado. Aku mau chatting sama dia karena dia sopan banget, gak kayak yang lainnya minta pap aneh-aneh. Akhirnya kita pacaran udah 9 bulan. WA tiap hari, video call juga, tapi udah beberapa bulan ini dia minta pap. Aku kasih pengertian, dia ngerti dan kita baikan, tapi beberapa waktu kemudian dia begitu lagi, lalu aku kasih pengertian. Sampai sekarang dia mau pap itu lagi, dan kalau aku gak ngirim kita putus. Dia kerja baru 2 bulan yang lalu, dia mau kesini tadinya, tapi keburu ada corona. Aku harus apa teh? Harus udahan aja atau gimana? Aku mau udahan tapi gak bisa karena aku sayang banget. Dan aku takut banget buat mengubur semua impian aku. Aku juga gak bisa cerita minta pendapat ke teman aku karena pasti mereka underestimate duluan, kayak apa sih gak real gitu kan. Padahal kita nggak percaya yang namanya jodoh sejauh apapun pasti dipertemukan. Kenapa sih dia minta pap kayak gitu? Dan tujuannya itu apa sih? Orang ini bilang katanya, ya gimana ya, aku udah duluan sayang banget sama dia. Nah ini nih yang bikin buta gitu loh. Kalau udah kayak gini ya ini tergantung diri kalian masing-masing sih. Sebetulnya yang namanya udah keburu sayang banget itu nggak mungkin ya sebetulnya. Karena kan secara nggak pernah ketemu gitu loh.
Tapi di bawahnya dia update cerita lagi, katanya Teh Merdi mau update cerita. Aku sekarang dia udah bener-bener putus karena dia udah selingkuh sama cewek yang di Turki. Ujung-ujungnya nggak ini ya, nggak baik ya gitu kan. Bagus lah kalau emang udah putus itu udah bagus lah daripada sakit kan. Kalau ini benar-benar menyentuh banget nih. Dia bilang, seperti yang pernah aku ceritakan ke Teh Merdi, aku itu LDR dengan orang Turki tapi dapat ujian yang besar di mana dia mempunyai leukemia dan hampir 7 tahun dia bertarung dengan penyakit ini. Tapi penyakit ini bisa sembuh dalam 6 bulan. Tapi 24 Oktober lalu sel leukemianya dia datang lagi katanya. Kadang nggak tega banget sama dia yang harus banyak minum obat, belum lagi obat kemonya di situ radang. Aku mikir lagi merasa gagal jadi pacarnya karena aku nggak bisa nemenin dia di sana. Sampai akhirnya dia sekarang udah botak walaupun ini kemauan dia. Kemarin dari awal April akhirnya dia dan semua keluarganya mutusin buat ambil langkah operasi sumsum tulang belakang dan ngejalin beberapa operasi kecil. Alhamdulillah sekarang dia udah baikan walaupun masih suka ngerasain. Tapi kalau di saat diantara kita yang down, we never forget to always support each other. Aku cuma mau ngucapin makasih karena setiap channel Teh Merdi update kita selalu nonton bareng. Pokoknya sih pesan aku buat semua yang ada di luaran sana dan lagi ada masa LDR juga, jangan pernah berhenti buat selalu support dan ada di sisi pasangan kita masing-masing dalam keadaan apapun. Jangan lupa juga harus selalu berpikir yang positif karena itu jadi kunci utama LDR juga. Terus jangan juga terlalu curigaan kayak gitu. Semangat buat diri aku sendiri dan Teh Merdi dan semuanya juga. Nah, ini bagus banget ya pesennya. Oke guys, jadi sebelum aku tutup kameranya, aku mau ngasih sedikit pesan-pesan buat kalian para pejuang LDR antara Indonesia dan Turki ataupun Indonesia dan luar negeri. Kalau misalkan kalian ingin nikah, dapatnya dari sosial media, kalian harus tahu dulu bibit bebet bobotnya laki-laki tersebut. Jangan terlalu percaya 100% dan jangan terlalu menaruh harapan 100% bahwa laki-laki tersebut bakalan nikahin kalian. Karena kan kita nggak tahu kedepannya ya, kalian harus pahit-pahitin aja. Misal, nanti kalau aku gini, nanti gini, nggak mau Nah, kalau misalkan kalian nggak mau, jadi kalian bisa melindungi diri kalian sendiri kayak gitu. Satu lagi, kalau misalkan kalian jadi jatuh cinta sama orang luar cuman karena YouTuber luar kisah cintanya kayaknya indah banget gitu loh, jangan deh berpikir kayak gitu, karena kan nggak semua orang ya bakalan beruntung kayak gitu. Takutnya tuh misalkan aku ngedownload aplikasi ini karena dia pakai aplikasi ini terus sukses nikah kayak gitu. Jangan, karena kan kita nggak tahu rezeki orang itu apakah sama dengan kamu atau enggak kayak gitu. Guys, jadi videonya sampai saat ini aja ya. Maaf banget kalau misalkan ada beberapa pertanyaan atau beberapa curhat-curhat yang belum aku jawab. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran dan di hati kalian dan masih penasaran, kalian bisa komen aja di bawah pertanyaannya apa, nanti langsung aku jawab di situ juga supaya teman-teman yang lainnya juga nanti ngebaca juga solusinya seperti apa kayak gitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Bye. Bye.